Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi dan selamat hari libur, serta sejahteralah hidup kita semua. Amin. Puji Tuhan, Tuhan sudah mempercayakan satu hari lagi buat kita, Senin 28 Februari tahun 2022. Kita percaya sebagaimana Tuhan sudah memelihara dan memberkati tidur malam kita, maka di sepanjang hari ini, di hari libur ini, Tuhan pasti akan menolong dan memberkati hidup kita. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan dan aktivitas hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara melalui renungan kita hari ini. Dan kita akan tetap melanjutkan renungan kita dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 13 hari bersama Nehemia. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang kelima, itu artinya kita akan membaca kitab Nehemia pasal yang kelima ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-19. Judul perenungan kita hari ini, jika memang harus marah, marahlah. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-7. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Apa yang biasanya membuat kita marah? Bagaimana biasanya kita menangani kemarahan kita? Kadang-kadang kita menyesal atas kemarahan yang sudah terlanjur. Kadang beberapa kita mungkin marah dengan cara yang kurang bijaksana. Menyampaikan sesuatu dengan marah. Ada hal yang baik bisa dianggap menjadi buruk karena kita menyampaikannya dengan salah. Namun ada yang buruk disampaikan dengan cara baik, orang akan menanggapinya dengan baik. Terlebih saat kita mulai emosi dan tidak dapat menahan amarah kita. Namun apakah marah itu salah? Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Saat Nehemia sedang mengupayakan kesejahteraan orang Yahudi dengan membangun tembok Yerusalem, ia berhadapan dengan orang-orang yang justru mencuri keuntungan dari kemalangan rekan sebangsanya. Orang-orang kaya memanfaatkan bencana kelaparan dan krisis ekonomi saat itu untuk menguasai kehidupan dan aset orang lain. Mereka memperbudak dan menjual saudara-saudaranya sendiri. Mendengar keluhan itu, Nehemia sangat marah. Dalam amarahnya, Nehemia tetap bertindak hati-hati. Ia berpikir masak-masak tentang apa dan bagaimana tindakan terbaik yang akan dilakukannya. Itu sekaligus menjadi kesempatannya berdoa dan meminta hikmat Tuhan. Ia pun mengambil keputusan yang tepat, yang mendorong dan menolong semua orang menaati Tuhan. Kemarahan yang benar memang membawa kebaikan bagi sesama dan pasti akan memuliakan Tuhan. Amin. Lewat perenungan kita hari ini, Tuhan ingin mengingatkan kita, atau Tuhan ingin mengajari kita. Tidak mengapa jika kita memang harus marah ketika melihat sesuatu yang tidak benar. Perlu ketegasan yang harus kita lakukan kepada orang-orang di sekitar kita, terhadap keluarga kita, mungkinkah terhadap bawahan kita, atau sebaliknya. Ketika kita melihat ada atasan kita yang mungkin melakukan hal yang kurang pantas, tidak salah jika saudara harus marah, namun marahnya haruslah dengan bijaksana dan hikmat dari Tuhan. Saya percaya ketika kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, kemarahan yang kita buat bukanlah semata karena emosi kita, tapi kemarahan kita adalah karena kegeraman kita atas dosa dan kesalahan orang lain. Namun saya begitu yakin, jika kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, bagaimana kita harus mengungkapkan marah kita, itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Sesama kita perlu ditegur, sesama kita perlu dinasihati. Dan kalau kita harus marah, marahlah dengan cara yang benar, dengan hikmat yang daripada Tuhan. Ketika kita harus marah terhadap istri atau suami, ketika kita harus marah terhadap anak-anak kita, percayalah, kekuatan Roh Kudus akan memampukan kita untuk dapat mengontrol emosi kita, sehingga bukan kutuk yang keluar dari mulut dan bibir serta pikiran kita, tapi yang keluar adalah kata-kata hikmat yang dapat membangun, menegur, bahkan menasehati orang lain. Karena itu, tidak masalah jika kita marah, karena memang itu penting untuk mengingatkan orang lain yang membutuhkan teguran dengan keras. Diberkatilah kita semua. Kiranya perenungan kita hari ini mengingatkan kita kembali bahwa kita perlu Roh Kudus untuk mengontrol emosi kita ketika kita harus marah, dan hikmat Tuhan menyertai hidup kita.
Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman-Nya yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Doaku sekali lagi bagi sidang jemaat Tuhan yang masih sakit secara fisik, aku tidak akan pernah jemu-jemu meminta kepada Tuhan untuk kesembuhan fisikmu, dan terimalah dengan iman sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.